Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Kita sampai pada pembelajaran 3, yaitu di halaman 135 sampai dengan 142. Nah, anak-anak, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Di sini ada percakapan antara Siti dan Udin. Diawali dengan Siti. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Kemudian dijawab oleh Udin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah anak-anak, ayo menulis. Tulislah ungkapan maaf. Ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Ya, contohnya seperti ini ya anak-anak. Ibu, maafkan aku ya, karena tidak sengaja menyenggol gelas, sehingga gelasnya pecah. Nah, kalian bisa menulis sendiri ungkapan maaf ya. Ayo bermain peran, buatlah percakapan antara Beni dan Dayu, percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, anak-anak, kalian bisa membuatnya ya, percakapan antara Beni dan Dayu. Nah, Ibu di sini akan memberikan alternatif jawaban. Ya, seperti ini. Diawali dengan Beni. Dayu, aku minta maaf karena tidak datang pada acara ulang tahunmu. Kemudian dijawab oleh Dayu. Tidak apa-apa, tapi mengapa kamu tidak bisa datang, Beni? Kemudian dijawab oleh Beni. Aku dan keluargaku pergi ke kampung, menengok nenek yang sedang sakit. Kemudian Dayu bertanya, bagaimana keadaan nenekmu sekarang, Beni? Dijawab oleh Beni, nenek sekarang sudah pulih, Dayu. Kemudian Dayu berkata, syukurlah Beni, aku senang mendengarnya. Terima kasih Dayu, kata Beni. Beni, Dayu, dan teman lainnya akan bermain. Mainan Rangku Alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, Rangku Alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain Rangku Alu, membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Ingatkah kamu 1 M sama dengan 100 cm? Ayo berlatih anak-anak. Beni memiliki bambu berukuran 4 M atau 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm atau 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Ini maksudnya pertanyaannya, berapa meter sisa bambu setelah dipotong ya anak-anak? Ini setelah ya. Nah, di sini jawabannya.
Jawaban pada pertanyaan nomor 1, bambu Beni tadi kan 4 meter ya, maka harus dirubah menjadi sentimeter. Kenapa harus dirubah menjadi sentimeter? Karena di sini Beni memotong bambunya sepanjang 200 cm. Nah, jadi satuannya harus samakan dulu ya. Harus disamakan menjadi sentimeter. Maka meter ke sentimeter itu berarti dikali 100. 4 kali 100 sama dengan 400 cm. Oke. Nah, kemudian Beni memotong 200 cm sisa bambu. Sisa bambu adalah, maka kalau dipotong sama Beni 200 cm berarti 400 cm dikurangi 200 cm sama dengan 200 cm. Nah, di sini kan pertanyaannya berapa meter? Nah, di sini masih centimeter. Kita rubah lagi centimeter menjadi meter. Maka dibagi dengan 100 ya. Jadi 200 dibagi 100 ya. Jadi, nah di sini ada 0 ya. Kita coret 0-nya ya. Jadi 2/1 sama dengan 2 meter. Jadi, sisa bambu setelah dipotong adalah 200 cm atau 2 meter. Ya, ini jawabannya adalah 2 meter. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 m atau 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani ya? Berapa sentimeter sisa pita Ani? Nah, di sini jawabannya. Pita merah Ani tadi berapa? 1 meter ya, 1 m. Nah, di sini juga harus dirubah menjadi sentimeter. Disamakan satuannya ya, karena akan dipotong 80 cm. Jadi 1 meter dirubah menjadi cm berarti harus dikalikan dengan 100. Maka sama dengan 100 m ya. Kemudian pita dipotong 80 cm. Sisa pita adalah, berarti kalau dipotong itu kurang ya anak-anak. Jadi 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm atau 20 cm. Nah, inilah sisanya ya. Nah, kemudian bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Coba dari 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Boleh juga dengan penggaris ya anak-anak. Catat hasil pengukuranmu di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu. Ya, di sini ada 3 bendanya ya. Nah, di sini contohnya ya. Buatlah laporan secara tertulis. Laporan kegiatan pengukuran 3 benda di kelasmu. Bacalah laporanmu di depan kelas. Nah, ini 3 bendanya. Misalnya boleh kalian berbeda dengan ini ya, sesuai dengan yang kalian ukur ya. Nah, di sini Ibu mencontohkan buku pelajaran panjangnya 25 cm. Pensil panjangnya 16 cm. Penghapus panjangnya 3 cm. Ya, kemudian bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Beni dan teman-temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin.
pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Ayo mengamati. Amatilah gambar di sini ya anak-anak. Di sini Dayu sedang melihat atau mengamati pohon cemara yang ditiup angin. Ayo berlatih, perhatikan gambar yang tadi ya, atau gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Ya, kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan gambar tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Apa nama pohon yang berada di belakang rumah Dayu? Jawaban teman, pohon cemara. Kamu telah mencermati gambar di atas, yaitu gambar pohon cemara yang tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo tirukan gerakannya. Ayo mengamati. Nah, perhatikan gambar ini ya. Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Perhatikan, Dayu berdiri tegak, kemudian tangannya diangkat ke atas ya, kemudian digoyangkan, gerakan ke kiri dan ke kanan. Nah, gambar berikutnya adalah gerakan berputar. Ya, posisi tubuh berdiri, tangan diangkat ke atas, kemudian berputar. Gerakan selanjutnya adalah gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Posisi berdiri, ayunkan tanganmu ke depan dan ke belakang. Gerakan selanjutnya adalah gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Ayo berlatih. Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut. Bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara. Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Nah, di sini ada lagu ya, lirik lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Ya, kalian bisa melakukan gerakan itu dengan menyanyikan lagu Cemara. Nah, anak-anak, inilah lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud.
itulah lagu Cemara menutup pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah kalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mendampingi anak-anak belajar. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.